Halo teman-teman, siapa di sini yang suka berlibur? Biasanya kamu berlibur kemana? Aku biasanya berlibur ke pantai. Kira-kira barang yang kamu siapkan apa saja biasa kalau mau berlibur? Kalau aku biasa berlibur, itu harus mempersiapkan tas, kamera, dan juga tidak lupa kacamata hitam. Jadi sekarang kita mau jelajahi tempat wisata yang ada di NTT. Perhatikan ya teman-teman penjelasan Ibu Mary. Halo anak-anak kelas 4, sekarang kita akan belajar kepariwisataan yang ada di NTT. Jadi anak-anak hari ini kita akan belajar dua, yaitu jenis-jenis wisata. Nanti akan terdiri dari wisata alam, wisata bahari, wisata budaya. Dan nanti kita akan mempelajari usaha pengembangan kepariwisataan di NTT. Sekarang kita mau lihat apa sih itu wisata alam. Jadi, wisata alam itu adalah kegiatan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, ya, kemudian untuk pengembangan pribadi, mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, ya, baik itu alami ataupun budidaya. Anak-anak, kamu pasti sudah pernah ya melihat ini. Adapun wisata alam yang ada di NTT itu seperti Kelimutu, Danau Tiga Warna, kemudian ada Komodo ya di Pulau Komodo, kemudian ada air panas di Soa Flores. Ini adalah beberapa wisata alam. Masih banyak lagi wisata alam yang pastinya pernah kamu kunjungi. Kamu dapat lihat di berbagai kabupaten juga terdapat wisata alamnya masing-masing. Mungkin anak-anak di sini sudah pernah ya pergi ke tempat-tempat ini. Jadi ketika kamu pergi ke tempat ini, kamu jangan lupa bahwa tempat itu termasuk ke dalam wisata alam. Selanjutnya wisata bahari. Wisata bahari adalah seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai. Biasanya ini tempat-tempat wisata pantai ataupun teluk ya anak-anak. Pasti kamu sudah pernah pergi ke tempat ini, mungkin ada yang sudah atau ada yang belum. Kalau ibu sendiri sepertinya belum ya, karena ini tempatnya sangat bagus. Jadi anak-anak ini adalah tempat yang terkenal dan juga sangat banyak diminati oleh wisatawan, baik itu di dalam negeri ataupun dari luar negeri. Nah, yang pertama itu adalah Taman Laut Maumere, yang kedua itu Pantai Nihiwatu Sumba Barat, kemudian Pink Beach Manggarai, selanjutnya ada Pantai Nembre Rala di Rote. Ya, anak-anak bagus sekali ya. Wah, ibu sepertinya ingin sekali pergi ke tempat ini, tapi karena kondisi kita saat ini, jadi kita berhayal saja ya, kita sedang ada di sana. Selanjutnya, anak-anak, ya, wisata bahari itu sebenarnya masih banyak. Ada Pantai Lasiana yang paling dekat di Kota Kupang ya. Kemudian ada Pantai Tablolong, Pantai Kolbano, Pantai Mali, Pantai Oeroni, Pulau Semau, Pantai Alor Kecil, Pantai Lewolang, Pantai Pasir Putih, ini di Flores. Kemudian ada namanya kawasan Teluk Kabola dan masih banyak lagi, banyak yang belum ibu sebutkan. Selanjutnya yang ketiga itu wisata budaya. Wisata budaya ini sendiri adalah kegiatan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, di mana kita bisa mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang kita kunjungi. Beberapa wisata budaya seperti Benteng Portugis dan Rumah Pembuangan Soekarno di Ende, alat musik Sasando di Rote, kampung tradisional di Flores, ya, Timor, Sumba, dan lain-lain. Kemudian ada Moko di Pulau Alor, upacara Meraku di Pulau Sumba, dan museum di Kupang. Nah, jadi itu memiliki nilai budaya ya anak-anak yang bisa kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan kepariwisataan di NTT.
Jadi, kepariwisataan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Penyelenggara wisata melibatkan instansi pemerintah, kemudian ada usaha swasta dan juga peran masyarakat. Jadi di sini anak-anak, pemerintah dan juga usaha swasta, ya badan swasta itu sedang bekerja sama untuk mengembangkan kepariwisataan di NTT. Usaha pengembangan kepariwisataan di NTT yaitu penyediaan angkutan atau transportasi baik itu darat, laut maupun udara. Kemudian penyediaan akomodasi seperti hotel, ya tempat penginapan dan produk wisata. Selanjutnya di sini pemerintah juga berusaha yaitu melalui atraksi seperti pertunjukan seni budaya di NTT. Kemudian menjual cenderamata khas NTT yang dibuat dari bahan-bahan asal NTT. Jadi, usaha pengembangan kepariwisataan di NTT ini sangat berguna sekali ya anak-anak untuk menarik siapa? Menarik orang-orang yang ada di NTT ini sendiri ataupun dari luar NTT sehingga mereka mau berkunjung ke tempat wisata yang ada di tempat kita saat ini. Selanjutnya anak-anak, ya manfaat pengembangan kepariwisataan di NTT yaitu memperluas lapangan pekerjaan sehingga orang-orang yang mungkin sedang menganggur ya di luar sana yang belum dapat pekerjaan dengan dibukanya banyak hal ya pengembangan tadi maka lapangan pekerjaan itu bisa menyediakan pekerjaan bagi orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya membangkitkan ya kewirausahaan, selanjutnya mendorong pelestarian nilai luhur budaya dan lingkungan hidup, kemudian bisa menambah wawasan kita anak-anak. Jadi dengan adanya pengembangan kepariwisataan itu ya, ketika kamu datang atau misalkan orang luar datang ke daerah kamu ini mau ke tempat wisata, mereka tahu, oh ternyata ada beberapa kesenian yang dipertunjukkan di daerah ini ya di NTT. Nah, anak-anak, di sini tentunya pengembangan kepariwisataan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan usaha swasta saja, tapi perlu sekali peran aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Dan di sini ya yang perlu dilakukan itu adalah dengan mewujudkan sabta pesona. Yang pertama itu aman, ya. Jadi ada 7 sabta pesona anak-anak ya, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan. Jadi semuanya ini adalah hal-hal yang diharapkan bagi masyarakat ketika menerima orang dari luar ataupun sesama kita untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di daerah ini. Jadi anak-anak ya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.